negara sebesar Indonesia, ya, yang biasa menjadi juara umum sejak tahun 99 di Brunei, kebetulan saya meliput waktu itu. Untuk pertama kalinya kita turun ke posisi 3. Melorot terus, baru kita bisa rebut 2011. Pas tuan rumah ya? Di Palembang, karena kita tuan rumah. Gitu. Jadi, habis itu kan melorot lagi. Ya, betul. Jadi sekarang targetnya kita posisi 3, menurut saya untuk negara sebesar Indonesia memalukan. Kalau mereka mau hebat di olahraga, 3 cabang yang harus hebat. Atletik, senam, dan renang. Oh, sebenarnya itu aja? Ya, karena itu induk cabang Olimpik. Nggak pernah ada satu pemerintahan yang mengatakan kepada Pemda misalnya, kalian harus bangun 10 hektar lahan terbuka hijau dengan setengahnya adalah fasilitas olahraga. Kan nggak pernah ada. Halo, welcome back di Sikat Tipis. Kali ini bareng gue Fazila Kaunisa dan juga ada Koko Montana di sini. Oke. Ini ada yang baru nih, ada Fazila. Iya, hai. Nyapa-nyapa dulu ya. Dan ada yang spesial kali ini. Karena ada Fazila. Karena ada Fazila dan juga ada narasumber kita, yaitu ada Bung Joy. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Anton Sanjoyo, legend ini. di dunia pandit ini salah satu yang legend. Wih. Semua statement dia didengar. Oke. Gitu ya. Harus didengar. Puji Tuhan. Oh iya. Kali ini apakah akan didengar nih komentarnya? Tapi kalau kita melihat Filipina juga sempat dijuluki tim universitas begitu ya. Banyak yang nilai bahwa bukan malu kayaknya kalau kita kok bisa kalah lawan Filipina. Kalau Bung Joy sendiri melihat apakah, kalau tadi kan sempat dijelasin juga gitu ya masalah strategi gitu kan. Apakah mungkin kita salah strategi kali ini atau semua memang tergantung pelatih, Bung? Enggak, kalau kita bicara Filipina memang mereka kan negara yang sebetulnya hampir mirip-mirip Amerika lah. Sepak bola itu bukan olahraga favorit. Meskipun mereka juga makin kira-kira 5-6 tahun terakhir menyadari bahwa mereka bisa melakukan pencitraan lewat sepak bola. Dan itu mereka banyak lakukan juga naturalisasi. Ya, seperti yang Indonesia lakukan dalam 2 tahun terakhir. Dan hasilnya menurut saya cukup signifikan untuk negara seperti Filipina yang olahraga utamanya itu baseball, olahraga utamanya basket gitu loh. Jadi kemajuan mereka cukup signifikan dan itu sebetulnya sudah terbaca juga di Piala AFF, di SEA Games sebelumnya Filipina ini. Nah, kalau bicara universitas ya harus kita ketahui bahwa universitas mereka kan kebanyakan ada 5 atau 6 pemainnya, kiper semua pemain universitas, tapi sebagian adalah universitas di Amerika. Wow. Universitas di Amerika itu kelasnya hampir sama dengan liga profesional di Indonesia. Hah? Oh, wait. Jadi untuk yang kelas amatiran di Filipina yang di universitas di Amerika itu sama kayak Liga Super League yang di sini, kira-kira profesional. Sama. Kira-kira sama. Kalau kita bicara yang di Amerika ya terutama, kalau yang universitas di Filipina mungkin belum mendekati level profesionalnya Indonesia. Tapi kalau level di universitas di Amerika, itu jalur amatir yang mereka memang bina dan mereka bisa tiba-tiba pindah ke liga profesional. Pemain-pemain dari liga akademi mereka atau liga universitas. Anda pasti tahu Janis Chen, Anda pasti tahu Aldila Suciadi. Mereka datang dari mana? Datang dari universitas di Amerika. Mereka main tenis di sana. Sekarang mereka nomor 1, nomor 2 di Indonesia, gitu loh. Jadi mungkin kurang lebih sama perbandingannya. Tapi sekali lagi, mereka bukan tim universitas. Memang mereka datang dari universitas. Tapi ada juga yang main di Brighton. Ada juga main di Alcorcon. Ada juga main di divisi 2-nya Spanyol. Jadi ini tim campuran. Tapi tidak lebih buruk daripada yang main di Liga Super Indonesia. Liga Super Indonesia kan namanya ada super gitu. Tapi apakah betul-betul super, kan tanda tanya besar. Ya, jadi menurut saya kalau kita melihat Filipina sudah harus perspektifnya harus lain. Karena mereka juga cukup maju dan mereka mengembangkan sepak bola itu sangat serius. Kalau saya mahasiswa di Amerika Serikat, saya mau main bola secara benar, saya bisa masuk universitas dengan beasiswa. Dan tiba-tiba saya bisa pindah ke MLS. Kalau penampilan saya bagus, mirip seperti basketnya kan. Kalau mereka ngambil pemain dari universitas kan, tiba-tiba dia bisa main di NBA, padahal tadinya dari kompetisi di universitas. Jadi yang saya bilang tadi, karena mereka adalah masyarakat yang
sangat menyadari bahwa olahraga terutama nggak sepak bola, nggak tenis, nggak basket, nggak baseball, semuanya itu adalah pilar untuk membangun karakter bangsa, nation building. Nah ini kita kan nggak punya itu. Sehingga mereka di tingkat universitas pun bagus. Dengan kata lain, kalau Filipina sadar dengan itu, apakah Indonesia nggak sadar dengan itu? Jangan karena kita salah meng-underestimate ya. Kesadaran itu pasti ada lah, karena itu orang-orang yang mengambil keputusan itu kan pasti pinter-pinter lah, levelnya profesor. Tapi kan memang tidak ada akses politik untuk mewujudkan itu. Nggak ada akses politiknya kan. Apa kerja Kemenpora misalnya, berapa APBN yang disalurkan tiap tahunnya untuk bidang olahraga, kan nggak ada 0,01% dari APBN. Artinya akses politik itu dalam arti akses finansial, akses infrastruktur dan suprastruktur kan kita nggak punya, gitu. Siapa yang menyediakan lapangan untuk kelas universitas? Kalau di Jepang, di Amerika Serikat kan itu diusahakan oleh negara. Jangan ngomong Cina ya, Cina udah super banget. Tapi kalau akses suprastruktur tidak disediakan oleh negara, tidak mungkin kita mampu. Karena negara yang punya semua aksesnya. Akses politik, akses finansial, semua. Akses space. Siapa yang bisa menyediakan lahan terbuka hijau? Ya pemerintah, bukan komunitas, bukan rakyat. Jadi kita kesadaran itu pasti ada. Coba tanya profesor-profesor di Kemenpora itu, pasti tahu kalau ditanya. Pasti tahu mereka. Cuma mereka nggak bisa wujudkan. Dan juga kan sebenarnya tujuan mereka adalah Indonesia Emas 2045 kan. Yes. Kebetulan kita pernah ngundang Ratu Tisa dan emang tujuannya ke sana juga gitu. Tapi pertanyaannya kenapa dana yang dikucurkan yang tadi disebut oleh Bung Joy itu tidak sesuai gitu dengan apa yang mau dicapai itu? Karena mereka tidak menyadari bahwa bidang olahraga, bukan cuma olahraga prestasi ya, tapi juga olahraga kemasyarakatan, olahraga pendidikan, itu bagian penting dari sebuah bangsa untuk membangun. Itu kan yang pertama-tama dicontohkan dengan sangat-sangat bagus oleh Cina. Cina ini kan pilarnya cuma 3, politik, ekonomi, dan olahraga. Sehingga masyarakat mereka adalah masyarakat yang sehat. Negara nggak banyak keluar untuk kesehatan. Dananya mereka salurkan untuk membangun infrastruktur. Saya pernah datang ke kota namanya Fanchenggang. Itu kota yang nggak pernah didengar lah. Namanya Fanchenggang. Itu level universitasnya aja. Semua lapangan olahraganya kelas internasional. Wow. Itu kota kecil apa? Kota kecil namanya Fanchenggang. Ada universitas pusat, salah satu pusat di bagian tengah Cina. Itu untuk membina atlet di level provinsi. Lapangannya ada berapa lapangannya? Lapangannya kelas olimpiade lah. Saya pegang trufnya aja, itu truf atletiknya itu benar-benar truf olimpiade. Ini kayak pusat pelatihan atlet gitu ya, Bung? Atau Di level provinsi. Tapi universitas itu jadi pusat, kayak pusat university level provinsi, namanya Fanchenggang kotanya itu. level provinsi aja gitu gimana? Tingkat provinsinya aja gitu. Kalau Anda menjadi atlet level provinsi di Cina, udah pasti hidup terjamin sampai tua. Kita nggak bisa Apalagi kayak gitu atlet ya? nasional. Kita nggak bisa kayak gitu, Bung. Coba Anda lihat undang-undang keolahragaan kita. Ada nggak pasal yang mengatakan bahwa negara menjamin kehidupan atlet setelah dia tidak menjadi atlet? Ada nggak pasal itu? Nggak ada. Mau jadi atlet nggak? Kalau undang-undangnya dirubah baru mau. Nah, jadi kesadaran Republik ini, pengelola Republik ini bahwa olahraga adalah bagian penting, pilar penting untuk membangun karakter bangsa, supaya orangnya nggak jadi koruptor, supaya orangnya sportif, supaya masyarakatnya menghargai kekalahan dan kemenangan. Itu kan dibangun dari cabang olahraga, semua cabang. Kita kan nggak pernah membangun itu secara serius. Ya nggak pernah kita membangun cabang itu secara Tapi kan ada rencana tuh, kalau nggak salah beberapa pernah baca pemerintah akan membangun pusat pelatihan atlet ya. Iya, Kira-kira menurut Bung, akankah itu tercipta Betul. sesuai dengan apa namanya? Sekali lagi, pusat pelatihan atlet, apapun namanya, apapun wacananya, hanya bisa ada kalau infrastruktur di bawahnya, mulai dari grassroots, pembinaan usia muda, sampai dengan level universitasnya yang kita bilang pusat pelatihan olahraga itu, kalau hanya dibangun
pusatnya saja, tidak dibangun infrastrukturnya dari bawah, tidak memberi jam yang lebih banyak kepada anak SD untuk berolahraga, tidak membangun ruang-ruang terbuka hijau yang dipakai oleh anak-anak kita untuk bermain lari-lari, lempar-lempar, supaya kelak kemudian mereka menjadi atlet, percuma. Kita nggak akan dapat sources yang bagus di level ujungnya. Ini kan nggak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan semua adalah space untuk bisnis. Ya kan, nggak pernah ada satu pemerintahan yang mengatakan kepada pemda-pemda misalnya, kalian harus bangun 10 hektar lahan terbuka hijau dengan setengahnya adalah fasilitas olahraga. Kan nggak pernah ada. Yang dibangun perkantoran, yang dibangun mall, yang dibangun pusat bisnis. Nggak ada yang membangun itu. Kalau Anda jalan-jalan di Cina, di kota kecil sekalipun, itu setiap 10 meter ada taman, orang main badminton, orang tai chi, dan macam-macam di sana. Semua ada space-nya. Tapi di Jakarta kita punya Air Petra. Jakarta kan juga, saya nggak pernah lihat ada space yang bisa kita pakai betul-betul untuk kita berolahraga, supaya anak saya bisa lari-lari di rumput. Siapa tahu ketika dia lari-lari dia merasa bahwa oh gue bisa nih jadi atlet. Ya kan? Happy dulu paling nggak. Dia happy dengan apa yang dia lakukan di ruang terbuka hijau. Kita kan nggak punya kebijakan politik yang semasif itu, nggak ada. Jadi ya kalau kita level, coba Anda bayangkan di level kita kembali ke SEA Games ya. Di SEA Games saja dari tahun 77 pertama kita ikut sampai tahun 1997 kita kan menjadi juara umum terus, kecuali tahun 85 dan tahun 95. Karena diselenggarakan di Bangkok dan di Chiang Mai, kita dicurangi sama Thailand. Selepas era itu, kita nggak pernah lagi di posisi nomor 1. Betul kan? Negara sebesar Indonesia, ya, yang biasa menjadi juara umum, sejak tahun 99 di Brunei, kebetulan saya meliput waktu itu, untuk pertama kalinya kita turun ke posisi 3. Melorot terus, baru kita bisa rebut 2011. Pas tuan rumah ya? Di Palembang, Iya. karena kita tuan rumah. Gitu. Jadi, abis itu kan melorot lagi. Ya, betul. Jadi sekarang targetnya kita posisi 3, menurut saya untuk negara sebesar Indonesia memalukan. Kalau targetnya cuma di posisi 3. Betul, karena kita sebetulnya kita harus berkuasa. Harus berkuasa di Asia Tenggara. Kita bangsa paling besar, sourcesnya paling besar. Gitu. Kenapa kita nggak selalu ingin menjadi juara umum? Kenapa, Bung? Kenapa? Ya Apa itu. ada? Sekarang dipikirkan hanya sepak bola masuk Piala Dunia. Ya. Padahal Ya kan? dia nggak lihat Cabang yang lain mereka nggak pernah peduli. Yes. Badminton yang seumur-umur jadi cabang yang paling membanggakan, pernah dipanggil ke istana. Artinya pemerintah pilih kasih. Yes. Kala hanya sepak bola yang mereka. Yes. Presiden Joko Widodo itu sampai bikin ratas, bikin kepres untuk sepak bola. Mereka apakah Joko Widodo, Prabowo bikin rapat untuk cabang atletik yang nggak punya lagi lapangan untuk track and field? Never. Mungkin belum, Bu. Kita positif thinking, kita tetap berharap ya mungkin nanti. Ya kan? Karena kalau kita mau jujur, ya presiden-presiden yang berkuasa itu, kalau mereka mau hebat di olahraga, 3 cabang yang harus hebat: atletik, senam, dan renang. Oh, sebenarnya itu aja. Ya, karena itu induk cabang Olimpik. Iya. Oh iya, benar. Begitu kita hebat di 3 cabang, itu kan itu yang dilakukan oleh Cina, oleh Amerika Serikat, oleh Rusia, oleh negara-negara Eropa Barat, hebat di 3 cabang ini. Ya, mereka good. Sama gitu ya. Cabang atletik, nggak jadi bintang atletik, dia bisa jadi pemain bola. Nggak bisa berprestasi di renang, dia bisa di cabang akuatik yang lain. Senam pasti kelenturan tubuh bagus sekali. Pemain Belanda lentur sekali karena dari kecil dia senam. Pemain di atlet-atlet di Amerika juga begitu. Jadi kesadaran itu yang nggak ada menurut saya. Oleh sebab itu kalau kita bicara olahraga secara umum ya harus kita mulai dari 3 cabang itu. Nah, Juga kalau kita mau berkuasa lagi di SEA Games dan Asian Games yang tanpa pencak silat,
dan Harus di-mention itu ya, kenapa? dan Olimpiade. Oke. Karena kan itu sebetulnya dari SEA Games, Asian Games ke Olimpiade. Jangan atlet SEA Games ini kemudian dia tidak mau lagi punya harapan lebih tinggi karena maunya tampil di PON. Kenapa? Karena bonus di PON lebih tinggi daripada bonus di Asian. Kita ini kan semuanya serba tidak terduga. Karena Plot twist ya. ya karena Ada aja fokusnya. gebrakannya. Ada loh atlet yang menolak ikut SEA Games karena dia mau ikut PON. Oh, oke. Boleh ya kayak Banyak. gitu? Oh, Siapa tuh, Bung? Ada beberapa atlet, saya udah lupa karena banyak. Karena mindset mereka kalau ikut SEA Games mereka mungkin dapatnya perak atau perunggu ya. Kalau di PON mereka dapat emas dan bonusnya besar. Bonusnya besar sehingga dia bisa menutup semua beban hidup sampai dengan mungkin dia pensiun kalau dia menang di PON. Realistis lah Jadi, ya. jadi kan terbalik mindsetnya. ya. Tapi bener sih, tapi realistis, tapi mindsetnya salah ya. Ya, kalau mau bicara masalah-masalah di keolahragaan kita memang sangat banyak. Sebetulnya sudah ingin diatur lewat undang-undang keolahragaan nasional. Cuma memang juklaknya, petunjuk pelaksanaan teknisnya memang belum bisa dilaksanakan. Satu, kekurangan dana, infrastruktur, suprastruktur nggak pernah bisa menyokong undang-undang yang sudah kita buat. Jadi ini persoalan yang sangat strategis, masif, tapi tidak pernah disadari sebagai persoalan yang krusial. Nah ini yang menurut saya ya mungkin next presiden yang punya pemikiran ya karena ini kan membangun karakter bangsa. Kalau buat saya itu penting sehingga kita nggak nerobos lagi lampu merah karena kita jadi orang yang sportif ya kan, malu kalau menerobos, kan itu datang dari sini, datang dari hati, dilatih di mana ya, di dalam permainan olahraga.